Mari kita pelajari materi pokok pertama, yaitu kedudukan dan peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, indikator hasil belajar materi pokok pertama ini, yaitu kalian mampu memahami tentang kedudukan dan peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Kedudukan atau status jabatan PNS dalam sistem birokrasi selama ini dianggap belum sempurna untuk menciptakan birokrasi yang profesional. Untuk dapat membangun profesionalitas birokrasi, maka pada tahun 2014 keluarlah Undang-Undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan Undang-Undang ASN tersebut, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil, selanjutnya disebut PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, selanjutnya disebut P3K. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Dengan hadirnya P3K tersebut, dalam manajemen ASN, menegaskan bahwa tidak semua pegawai yang bekerja untuk pemerintah harus berstatus PNS, dapat berstatus sebagai pegawai kontrak dengan jangka waktu tertentu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan budaya kerja baru, menumbuhkan suasana kompetisi di kalangan birokrasi yang berbasis pada kinerja. Kedudukan ASN bisa berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Namun demikian, pegawai ASN merupakan satu kesatuan. Kesatuan bagi ASN ini sangat penting mengingat dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah sering terjadi adanya isu putra daerah yang hampir terjadi di mana-mana sehingga perkembangan birokrasi menjadi stagnan di daerah-daerah. Kondisi tersebut merupakan ancaman bagi kesatuan bangsa. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Urusannya ya. Selanjutnya ada 3. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak. Hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Hak PNS dan P3K diatur dalam Undang-Undang ASN sebagai berikut. Menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ada 6 hak PNS, yaitu gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun dan hari tua, dan cuti. Sedangkan hak P3K menurut pasal 22 Undang-Undang ASN ada 5, yaitu gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan cuti. Setelah kalian mengetahui apa saja hak PNS dan hak P3K, maka perbandingan antara hak PNS dan P3K hanya pada tidak diberikannya jaminan pensiun dan hari tua bagi P3K. Pengembangan kompetensi telah diamanatkan oleh
pada pasal 70, setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing. Dalam pengembangan kompetensi diberikan kesempatan untuk melakukan praktik kerja di instansi lain di pusat dan daerah dalam waktu paling lama 1 tahun. Salah satu dari hak ASN yaitu perlindungan sesuai dengan pasal 92 Undang-Undang ASN. Ada 4 perlindungan yang diperoleh oleh ASN, yaitu yang pertama, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Selanjutnya, silakan diskusikan mengapa hak ASN itu penting untuk diperhatikan. Setelah kalian mengetahui tentang hak ASN, selanjutnya kalian harus mengetahui tentang kewajiban ASN. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Yaitu suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual dan sesuatu yang sepatutnya dilaksanakan oleh seorang ASN. Sesuai yang tercantum di dalam Undang-Undang ASN, ada 8 kewajiban ASN. Yang pertama yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan NKRI. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, mari kita pelajari tentang kode etik dan kode perilaku ASN. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Sebelum mempelajari lebih lanjut tentang kode etik dan kode perilaku, silakan simak video berikut ini dan catat hal yang penting. Ini adalah cerita tentang Budi, seorang ASN yang penuh semangat dalam mengerjakan tugasnya melayani negara. Setiap hari, Budi sering sekali dihadapkan dengan kejadian yang rentan akan pelanggaran kode etik dalam pekerjaannya. Contohnya hari ini, Budi baru saja mendapatkan undangan konser musik yang merupakan rangkaian acara kampanye. Awalnya, Budi ragu-ragu apakah dia harus menerima undangan tersebut atau tidak. Namun, akhirnya Budi memutuskan untuk menyambut baik undangan tersebut dengan alasan hanya untuk bersenang-senang biasa. Padahal, menghadiri kampanye politik dengan menggunakan seragam dan fasilitas negara merupakan bentuk pelanggaran kode etik ASN. Sebenarnya, Budi tidak perlu bingung ketika dihadapkan dengan kejadian seperti di atas. Budi dapat merujuk pada seperangkat pedoman yang terangkum dalam Kode Etik ASN. Kode Etik ASN merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan ASN dalam bergaul dan bertugas sehari-hari. Pemerintah telah mengatur apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang harus dihindari oleh ASN. Mulai dari menyikapi suap,
berinteraksi dengan rekan kerja, penggunaan fasilitas kantor, hingga partisipasi dalam kampanye. Semuanya diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Tidak main-main, semua bentuk pelanggaran terhadap kode etik ASN akan diberikan sanksi. Hukuman disiplin pun bervariasi, mulai dari ringan, sedang, hingga berat. Semuanya akan ditindak oleh Majelis Kode Etik berdasarkan peraturan yang berlaku. Yuk bersama kita junjung kode etik ASN, karena Indonesia bangga memiliki aparatur negara yang beretika dan bermartabat. Jika bingung, silakan cek PP nomor 53 tahun 2010 atau hubungi KASN untuk informasi lebih lanjut. Setelah kalian melihat contoh dari video yang sudah ditayangkan sebelumnya, maka kita akan pelajari bersama apa saja kode etik dan kode perilaku ASN. Yang pertama yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang kelima, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Berikutnya, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.